Oke, baik. Selamat malam, Ibu dan kawan-kawan semua. Jadi kami dari kelompok 8 ingin berdiskusi terkait dengan eh, yang sudah kami diskusikan terkait dengan polimerisasi, yaitu produknya polyethylene terephthalate. Eh, Jadinya kami jelaskan dari poin yang pertama, yaitu overview. Untuk overview dari polyethylene terephthalate ini, yaitu polimer termoplastik dari polyester yang dibentuk dari proses esterifikasi, yang reaksinya dari asam terephthalate ditambah dengan etilen glikol menjadi monoetilena terephthalate ditambah dengan air. Dalam proses polietilena terephthalate ini memiliki dua reaksi. Untuk yang pertama tadi ialah proses esterifikasi dan transesterifikasi. Namun dalam proses hanya direkomendasikan hanya untuk proses esterifikasi, karena dalam skala industri lebih efisien dan ekonomis. Polyethylene terephthalate ini yaitu salah satu jenis plastik yang paling banyak digunakan, terutama dalam industri kemasan. Dalam proses pembuatan, polyethylene terephthalate ini memiliki proses yang cukup rumit, karena proses ini hanya dapat dilakukan dalam skala pabrik dan tidak disarankan untuk skala rumah tangga, karena dari segi peralatan harus memadai juga. Untuk dampak lingkungan dari produksi polyethylene terephthalate ini sangat amat tidak baik, karena kemasan. Karena yang dihasilkan itu kemasan, contohnya dalam produk dari polyethylene terephthalate ini tidak biodegradable atau tidak terurai secara alami. Namun tidak mencegah hal itu dibuat. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara pendaur ulang polyethylene terephthalate ini yang sudah tidak terpakai, agar membuat lingkungan tidak tercemar. Uh, untuk poin yang kedua itu ada di sifat fisik dan kimianya. Untuk produk akhir dari polyethylene terephthalate ini memiliki sifat kimia. Untuk sifat kimia itu dari struktur kimianya mengandung gugus ester, COO, dan cincin aromatik. Untuk ketahanan terhadap asam, tahan terhadap asam lemah. Dan untuk ketahanan terhadap basa tidak tahan, terhidrolisis oleh basa kuat. Untuk ketahanan terhadap pelarut, tahan terhadap pelarut organik ringan. Itu tadi sifat kimianya. Nah, untuk sifat fisik dari polyethylene terephthalate ini, untuk kerapatan, sifat fisiknya dari polyethylene terephthalate ini yaitu 1,37 sampai 1,45 gram per sentimeter kubik. Untuk titik lelehnya di 250 sampai 260 derajat Celcius. Untuk modulus elastisitasnya 2,7 sampai di 3,0. Untuk kekuatan tariknya itu di 55 sampai 75 megapascal. Untuk kekerasannya itu berada di tingkat yang tinggi. Baik, dari saya untuk overview sama sifat fisik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya itu adalah untuk tinjauan kinetika dan termodinamika, di mana untuk tinjauan termodinamikanya itu untuk si produk polyethylene terephthalate ini sendiri, dari tinjauan termodinamikanya itu bisa kita lihat bahwa reaksi yang terjadi itu sifatnya eksotermik, tapi dia tidak terlalu besar, di mana delta H-nya itu lebih kecil daripada nol. Lalu selanjutnya itu ada pembentukan air atau metanol sebagai produk samping yang harus dihilangkan secara aktif dengan menggunakan vakum dan juga suhu yang tinggi. Lalu selanjutnya itu ada penghilangan produk samping, menggeser kesetimbangan ke arah produk untuk meningkatkan derajat polimerisasinya sendiri. Lalu untuk si tinjauan termodinamika ini sendiri itu ada empat hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu si entalpi reaksi atau delta H-nya, di mana reaksinya itu eksotermisnya itu tergolong ringan. Terus untuk nilai delta H-nya itu sendiri di rentang 10 sampai 20 kJ per mol, karena eksotermis dia kan melepas panas selama reaksi, cuman dia nggak terlalu besar. Lalu itu bisa ditinjau juga untuk sisi termodinamikanya itu ada entropi reaksi atau delta S, di mana si delta S ini karena molekulnya kecil, dia membentuk satu molekul besar yaitu kita sebut polimer tadi. Lalu penurunan si entropi ini juga bekerja melawan spontanitas reaksinya. Lalu yang bisa kita tinjau lagi yaitu dari sisi energi bebas Gibbsnya atau delta G, di mana delta G ini didapatkan dari delta H atau entalpi reaksi dikurang dengan delta S atau entropi reaksi. Nah, karena delta S ini negatif dan delta H ini kecil, maka pada suhu rendah delta G bisa saja positif, reaksi tidak terjadi secara spontan. Untuk spontanitasnya sendiri, itu reaksinya ini tanpa penghilangan air dengan reaksi mencapai kesetimbangan pada konversi yang lumayan rendah. Nah, untuk tinjauan kinetikanya itu sendiri, jadi dia pada tahap awalnya itu dia terjadi transesterifikasi atau esterifikasi. Untuk tahap akhirnya itu dia ada di polikondensasi. Semakin lambat dia karena viskositasnya yang meningkat, difusinya menjadi melambat. Dan untuk reaksi melibatkan gugus aktif dalam sistem viskositas terbatas dan juga gerakan molekulnya itu sendiri. Nah, untuk tinjauan kinetikanya ini yang bisa kita tinjau lainnya itu adalah si penggunaan katalisnya, di mana katalisnya itu kan tugasnya untuk mempercepat reaksi yang terjadi di dalam satu proses tersebut. Nah, untuk katalisnya itu perannya peran lainnya adalah untuk membantu aktivitas gugus karbonil yang tugasnya untuk melakukan serangan balik ya untuk si gugus OH-nya dan juga mempercepat laju pembentukan ikatan esternya. Dan untuk suhu dan tekanannya itu
dia pada suhu 180 sampai 280 derajat Celcius dan juga tekanannya rendah untuk menghilangkan air untuk mempercepat konversi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari kegunaan polyester ini. Jadi tanpa kita sadari, polyester ini sebenarnya sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini saya merangkum ada 5 poin penting atau yang sering sehari kita gunakan. Yang pertama itu adalah dalam bidang tekstil dan pakaian. Jadi polyester ini kegunaannya dalam bidang tekstil dan pakaian ini keuntungannya itu dia tahan kulit tidak menyusut. Jadi pada saat dijemur dia juga cepat kering dan juga dia ringan dan kuat. Dan juga untuk polyester ini dia sering dicampur lah dengan serat air itu kayak katun ataupun rayon karena untuk meningkatkan kenyamanan juga. Dan untuk di perabot rumah tangga, jadi polyester ini digunakan untuk seperti pembuatan tirai dan gorden, sarung bantal, sofa dan bed cover, dan juga sebagai karpet karena dia ini tahan air dan warnanya nggak cepat pudar. Selanjutnya yang sehari-hari lah, itu botol plastik dan kemasan. Inilah yang kita gunakan yaitu polyetilena terpalat. Jadi ini digunakan untuk buat botol air mineral, soda dan minyak. Dan juga dia kenapa digunakan dari polyetilen ini, dia ringan dan tahan pecah dan dapat didaur ulang kembali. Dan juga dia tahan terhadap udara dan kelembapan sehingga dapat melindungi isinya. Selanjutnya untuk polyester skala umum di industri otomotif dia bisa sebagai bahan dan sabuk pengaman. Jadi juga bisa filter udara dan bahan bakar dan juga tali dan jaring. Dia ini dalam pelayaran pertanian dan konstruksi. Dan pada bahan konstruksi, polyester secara umum juga dapat digunakan dia sebagai fiberglass, campuran resin polyester dan serat kaca. Jadi digunakan dalam atap, dinding, kapal, dan bak mandi. Selanjutnya pada panel dan struktur bangunan. Dia ringan, tapi dia kuat untuk menahan cuaca dan juga korosi. Selanjutnya pada barang elektronik, dia ini karena polyester ini memiliki sifat isolator listrik yang baik, jadi dia dapat sebagai isolasi kabel, papan sirkuit, dan komponen elektronik lainnya. Dan juga untuk film polyester yang tahan panas dan lembab. Selanjutnya kita masuk dalam macam-macam proses untuk produksi PET. Yang pertama adalah polikondensasi fase cair atau melt fast polymerization. Jadi proses utama ini dilakukan dalam reaktor vakum pada suhu 270 sampai 280 derajat Celcius. Dia menghasilkan PET dengan bor molekul menengah, digunakan sebagai bahan dasar SSP atau produk serat. Selanjutnya ada proses polikondensasi fase padat atau solid state polymerization atau SSP. Ini digunakan setelah pelet PET terbentuk dan dikristalisasi. Suhunya ini 200 sampai 230 derajat Celcius di bawah titik PET. Selanjutnya ada polimerisasi interface atau interfacial polymerization. Jadi reaksi ini berlangsung pada antarmuka dua pelarut. Biasanya ini pelarutnya ini air dan organik. Dan ini jarang digunakan untuk PET umum, tapi untuk sintesis PET khusus atau polimer inilah yang sering digunakan. Dan yang terakhir adalah proses kontinu atau continuous polymerization. Nah, ini biasanya digunakan dalam produksi skala besar. Dan ini langsung menggunakan reaktor berurutan dari esterifikasi, polikondensasi, dan juga degassing. Dan juga ini digunakan pada pabrik skala umum karena dia lebih efisien dan hemat energi dan juga waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan block flow diagram untuk polietilena asam terkalat ini, yang mana menurut sumber yang saya dapat itu secara umum terdapat beberapa alat yang digunakan, yang mana di awal itu asam tereftalat ini dimasukkan ke dalam mixer dengan juga etilen glikol dan juga H2O dengan tekanan 1 atm dengan suhu 30 derajat Celcius, yang mana kemudian akan dialirkan ke reaktor, yang mana pada proses ini terdapat 3 reaktor dengan suhu yang berbeda. Reaktor yang pertama itu dengan suhu 250 derajat Celcius, reaktor yang kedua 270 derajat Celcius, dan reaktor yang ketiga itu 290 derajat Celcius. Yang mana dari hasil keluaran 3 reaktor ini akan terbagi menjadi 2, yang mana untuk yang pertama itu keluarannya itu akan dialirkan kembali ke centrifuge, yang mana centrifuge ini untuk memisahkan juga ada 2 centrifuge, yang mana kemudian bakal dialirkan lagi ke crystallizer, yang tujuannya itu bakal mengkristalkan dari produknya itu untuk menjadi granula, yang mana akan menjadi produk akhirnya itu pellet. Dan juga untuk keluaran reaktor yang kedua itu akan dikirim ke separator dengan suhu 110 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, yang mana ini untuk memisahkan antara H2O dan etilen glikol itu, dan kemudian dimasukkan kembali ke evaporator dengan suhu 144,54 derajat Celcius dengan 1 atm, yang mana akan juga memisahkan antara H2O dan juga etilen glikol, yang pada sumber saya dapat ini etilen glikol ini biasanya lebih banyak digunakan rasionya daripada asam tereftalat. Kemudian untuk uraian prosesnya itu, yang pertama persiapan bahan baku, yang mana bahan bakunya itu ada 3, yaitu yang pertama asam tereftalat yang merupakan padatan aromatik, yang kedua adalah etilen glikol, cairan polar, dan juga yang ketiga itu antimoni. Kemudian untuk tahap pertama itu dilakukan esterifikasi, yang mana reaksinya itu asam tereftalat ditambahkan dengan yang akan membentuk MHET. Reaksinya itu dengan suhu antara 190 sampai 250 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, yang mana di sini itu belum wajib menggunakan katalis, tapi bisa menggunakan katalis lama untuk lebih meningkatkan efisiensinya, yang mana tujuan dari esterifikasi ini adalah menghasilkan MHET dan
oligomer dari asam etereftalat dan juga menghilangkan air untuk mendorong reaksi ke arah produk. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah polikondensasi ditambah HFC, yang mana hasil itu PET ditambah etilen glikol itu, yang mana kondisi reaksinya dengan suhu 250 sampai 290 derajat Celcius dengan tekanan rendah atau vakum dalam tahap akhir, yang mana menggunakan katalis antimoni trioksidasi. Kemudian tujuannya ini yaitu untuk membentuk rantai panjang PET, menghilangkan etilen glikol sebagai hasil samping produk, mendorong reaksi ke depan. Kemudian untuk proses selanjutnya itu adalah pendinginan dan pelletizing, yang mana PET ini cair dikeluarkan dari reaktor dan juga dibentuk menjadi filamen atau pita. Setelah dingin dipotong menjadi pellet. Pellet itu digunakan untuk sebagai bahan baku untuk pencetakan produk akhir. Kemudian untuk proses opsionalnya itu ada solid state polymerization, yang mana tujuan ini untuk meningkatkan berat molekul untuk PET berkualitas tinggi, misalnya produk botol air minum dan juga aplikasi rekayasa, yang mana prosesnya ini pellet PET dipanaskan di bawah suhu leleh, dilakukan dalam lingkungan inert atau gas nitrogen atau vakum. Etilen glikol dari sisa reaksi polikondensasi akhir juga dihilangkan di sini, yang mana produk akhirnya itu PET amorf untuk film kemasan fleksibel dan juga PET semi kristal untuk botol serat dan juga tekstil. Kemudian terdapat juga tahap granulasi, yang mana tahap granulasi ini bertujuan untuk mempermudah penanganan, pengangkutan, dan juga penyimpanan. Yang kedua itu menstandarkan ukuran material untuk proses manufaktur berikutnya. Yang ketiga mengurangi kontaminasi dan degradasi termal selama pemprosesan ulang. Dengan catatan granul PET ini harus memiliki kadar air yang sangat rendah, di bawah lebih kecil dari 50 ppm, karena air yang terkandung di PET ini dapat menyebabkan hidrolisis selama pemprosesan termal atau mengurangi kekuatan mekanik PET. Yang mana oleh karena itu pengeringan sebelum dan sesudah granulasi itu sangat penting. Mungkin saya kembalikan ke teman saya Hariri. Baik, terima kasih yang sudah men-sharing tentang polyethylene terephthalate ini. Baik, saya tutup hasil diskusi ini. Selamat malam.